Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan yang pertama Khofifah Nurkasana dengan NIM 235221216, yang kedua Agiria Putri Misyani dengan NIM 235221225, yang ketiga Oktavia Ayu Ramadhani dengan NIM 235221239. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan laporan konsolidasi mengenai akuisisi penuh pada nilai tercatat. Laporan ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan pada akuntansi syariah Universitas Raden Mas Said Surakarta. Langsung saja, di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi disusun secara sistematis dengan mengikuti beberapa langkah penting, yaitu poin pertama, identifikasi jenis akuisisi. Dalam laporan ini, kami membahas jenis akuisisi penuh, di mana perusahaan induk yaitu PT Afaf memiliki 100% saham perusahaan anak yaitu PT Farva. Akuisisi dilakukan dengan metode nilai tercatat, yaitu harga akuisisi sama dengan nilai buku ekuitas PT Farva pada saat akuisisi. Selanjutnya poin kedua, pencatatan jurnal akuisisi. Langkah pertama adalah mencatat jurnal akuisisi PT Farva oleh PT Afaf. Jurnal ini akan mencatat pembelian saham PT Farva pada tanggal akuisisi dengan nilai yang sama dengan harga akuisisi. Poin ketiga, mencatat jurnal investasi. Setelah akuisisi, PT Afaf harus mencatat investasi pada PT Farva di buku induk. Pencatatan ini dilakukan untuk setiap tahunnya dan mencakup dua bagian, yaitu yang pertama ada pengakuan bagian laba. PT Afaf akan mencatat bagian laba yang diperoleh oleh PT Farva sesuai dengan proporsi kepemilikan saham menggunakan metode ekuitas. Sedangkan yang kedua, bagian pengakuan dividen. PT Afaf akan mencatat dividen yang diterima oleh PT Farva. Selanjutnya poin keempat, perhitungan nilai buku entitas anak. Nilai buku ekuitas PT Farva pada tanggal akuisisi dihitung dengan menjumlahkan nilai saham biasa dan saldo laba PT Farva. Nilai ini akan digunakan untuk menentukan nilai investasi PT Afaf dan PT Farva. Selanjutnya, poin kelima, susunan ayat jurnal eliminasi. Agar laporan keuangan konsolidasi tidak memuat duplikasi akun, diperlukan jurnal eliminasi. Sedangkan poin yang kelima, susunan ayat jurnal eliminasi. Agar laporan keuangan konsolidasi tidak memuat duplikasi akun, diperlukan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi ini bertujuan untuk mengeliminasi investasi pada anak, menghilangkan akun investasi pada PT Afaf ke PT Farva, mengeliminasi ekuitas anak, menghilangkan akun ekuitas PT Farva seperti saham biasa dan saldo laba dari laporan keuangan konsolidasi, mengeliminasi pengaruh metode ekuitas. Selanjutnya poin ke-6, susunan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggabungkan akun induk yaitu PT Afaf dan akun anak yaitu PT Farva dengan mempertimbangkan jurnal eliminasi. Hasilnya adalah laporan keuangan yang menampilkan posisi keuangan dan kinerja gabungan PT Afaf dan PT Farva seolah-olah keduanya adalah satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasi umumnya mencakup laporan laba rugi, laporan neraca, dan laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya pada poin ke-7 atau poin terakhir, susunan kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi merupakan dokumen detail yang menunjukkan atau mendukung penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Dokumen ini berisi rincian setiap akun, perhitungan eliminasi, dan penjelasan proses konsolidasi. Kertas kerja ini sangat penting untuk memastikan akurasi dan transparansi dalam laporan keuangan konsolidasi. Untuk lebih paham, mari kita masuk ke case study. Case study yang akan kita bahas yaitu mengenai konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas.
PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farfa, yaitu senilai 300 juta pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farfa sama dengan nilai wajarnya, yaitu 300 juta rupiah. PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farfa per 30 Desember 2020 memiliki data sebagai berikut. Kas didebit pada PT Afaf sebesar 130 juta rupiah, pada PT Farfa sebesar 80 juta rupiah. Piutang PT Afaf 165 juta rupiah, PT Farfa 65 juta rupiah. Persediaan PT Afaf 200 juta rupiah, PT Farfa 75 juta rupiah. Investasi pada PT Farfa sebesar pada PT Afaf 355 juta rupiah. Tanah PT Afaf sebesar 200 juta rupiah, PT Farfa sebesar 100 juta rupiah. Bangunan dan peralatan PT Afaf sebesar 700 juta rupiah, pada PT Farfa sebesar 200 juta rupiah. Beban pokok penjualan PT Afaf sebesar 200 juta rupiah, pada PT Farfa sebesar 125 juta rupiah. Beban penyusutan pada PT Afaf sebesar 50 juta rupiah, pada PT Farfa sebesar 10 juta rupiah. Beban administrasi dan penjualan sebesar 225 juta rupiah pada PT Afaf dan 40 juta rupiah pada PT Farfa. Dividen pada PT Afaf sebesar 100 juta rupiah dan 20 juta rupiah pada PT Farfa. Akumulasi penyusutan pada kredit di PT Afaf sebesar 450 juta rupiah dan PT Farfa sebesar 20 juta rupiah. Akumulasi utang usaha 75 juta rupiah pada PT Afaf dan 60 juta rupiah pada PT Farfa. Utang obligasi sebesar 200 juta rupiah pada PT Afaf dan 85 juta rupiah pada PT Farfa. Saham biasa sebesar 500 juta rupiah pada PT Afaf dan 200 juta rupiah pada PT Farfa. Saldo laba sebesar 225 juta pada PT Afaf dan 200 juta pada PT Farfa. Saldo laba sebesar 800 juta rupiah pada PT Afaf dan 100 juta rupiah pada PT Farfa. Bagian laba dari PT Farfa sebesar 75 juta rupiah pada PT Afaf dan 0 pada PT Farfa. Untuk lebih lanjutnya dapat dibuka pada soal case study konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas PT Afaf dan PT Farfa tahun 2020. Dari data di atas, diminta untuk yang pertama membuat e-jurnal pada buku PT Afaf untuk akuisisi PT Farfa pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farfa selama tahun 2020. Yang kedua yaitu membuat e-jurnal terkait investasi pada PT Farfa selama tahun 2020 dan yang terakhir yaitu menyiapkan dan menyelesaikan kertas kerja konsolidasi untuk tahun 2020. Maka dari itu, untuk pembahasan soal nomor 1, yaitu tanggal 1 Januari 2020, PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farfa, yaitu senilai 300 juta rupiah. Dan yang kedua, kita dapat menyelesaikannya dengan investasi pada PT Farfa selama tahun 2020, yaitu ada penjualan sebesar 250 juta rupiah, beban pokok penjualan sebesar 125 juta rupiah, beban penyusutan sebesar 10 juta rupiah, beban administrasi dan penjualan sebesar 40 juta rupiah. Maka untuk mencari laba neto PT Farfa pada tahun 2020, caranya yaitu dengan laba neto sama dengan penjualan dikurangi beban pokok penjualan, dikurangi beban penyusutan, dikurangi beban administrasi dan penjualan, yaitu 250 juta rupiah dikurangi 125 juta rupiah, dikurangi 10 juta rupiah, dikurangi 40 juta rupiah menghasilkan 75 juta rupiah, dan mencatat penerimaan dividen pada PT Farfa sebesar 20 juta rupiah. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan untuk membuat jurnal akuisisi, yaitu yang pertama jurnal akuisisi PT Farfa pada tanggal 1 Januari 2020, yaitu investasi pada PT Farfa sebesar 300 juta rupiah di debit dan kasnya di kredit sebesar 300 juta rupiah. Untuk jurnal terkait investasi atau mencatat laba neto, yaitu investasi pada PT Farfa sebesar 75 juta rupiah di debit dan bagian laba pada PT Farfa di kredit sebesar 75 juta rupiah. Dan untuk mencatat penerimaan dividen pada di PT Farfa tahun 2020, yaitu kas di debit sebesar 20 juta rupiah dan investasi pada PT Farfa di kredit sebesar 20 juta rupiah.
Selanjutnya yaitu membuat kertas kerja konsolidasi tahun 2020. Sebelum menyiapkan kertas kerja konsolidasi, terlebih dahulu membuat jurnal eliminasi untuk tahun 2020. Langkah pertama yaitu menghitung nilai buku pada tahun 2020. Pada menghitung nilai buku pada tahun 2020, kita akan membuat kolom yang berisi tahun, PT AFAF atau besaran akuisisi yang akan kita buat, nilai saham biasa, dan juga saldo laba. Pada perhitungan nilai buku kali ini yaitu terdapat saldo 1 Januari 2020 pada PT AFAF yaitu sebesar Rp300 juta, saham biasa sebesar Rp200 juta, dan saldo laba sebesar Rp100 juta. Laba neto PT AFAF sebesar Rp75 juta, maka saldo laba juga sebesar Rp75 juta. Dividen yaitu pada PT AFAF sebesar negatif Rp20 juta, sedangkan di saldo laba juga sama yaitu negatif Rp20 juta atau sebesar dikredit. Saldo 31 Desember 2020 yaitu PT AFAF yang memiliki akuisisi penuh sebesar Rp300 juta 55 juta, saham biasa sebesar Rp200 juta, dan saldo laba sebesar Rp155 juta. Maka setelah itu dapat kita buat jurnal atau mengeliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak untuk tahun 2020, yaitu yang didebit saham biasa PT Farva sebesar Rp200 juta, saldo laba Rp100 juta, bagian laba atas PT Farva sebesar Rp75 juta. Sedangkan yang dikredit, dividen diumumkan sebesar Rp20 juta dan investasi pada PT Farva sebesar Rp355 juta. Selanjutnya, kita akan membahas kertas kerja konsolidasian tahun 2020. Kolom-kolomnya terdiri dari akun, neraca saldo dari PT AFAF dan PT Farva, jurnal eliminasi, debit kredit, dan konsolidasian. Langsung saja mulai dari laporan laba rugi. Yang pertama, penjualan 800 juta pada PT AFAF, 250 juta pada PT Farva. Jumlah konsolidasiannya 1.050 juta. Beban pokok penjualan, maka ia harus dikurangi karena bagian dari kewajiban perusahaan, yaitu sebesar 200 juta pada PT AFAF, 125 juta pada PT Farva. Jumlah konsolidasian 325 juta. Beban penyusutan pada PT AFAF sebesar 50 juta dan 10 juta pada PT Farva. Jumlah konsolidasiannya 60 juta. Beban administrasi dan penjualan pada PT AFAF sebesar 225 juta dan PT Farva sebesar 40 juta. Jumlah konsolidasiannya 265 juta. Bagian laba pada PT Farva yaitu PT AFAF 75 juta. Dan PT Farva kosong karena tidak ada. Jurnal eliminasi, debit 75 juta dan konsolidasiannya kosong. Laba neto konsolidasi yaitu 400 juta pada PT AFAF yang didapat dari 800 juta dikurangi 200 juta dikurangi 50 juta dikurangi 225 juta ditambah 75 juta. Pada PT Farva itu 75 juta didapat dari 250 juta dikurangi 125 juta dikurangi 10 juta dikurangi 40 juta. Dan jurnal eliminasinya debit 75 juta dan konsolidasiannya 400 juta dari 1.050 juta dikurangi 325 juta dikurangi 60 juta dikurangi 265 juta. Kemudian yaitu laporan perubahan saldo laba. Yang pertama, saldo laba awal pada PT AFAF sebesar 225 juta, pada PT Farva 100 juta, jurnal eliminasi di debit 100 juta, dan konsolidasiannya 225 juta yang diperoleh dari saldo laba awal PT AFAF. Kemudian laba neto yang diperoleh dari laba yang dihasilkan tadi. Pada PT AFAF 400 juta, pada PT Farva 75 juta, dan jurnal eliminasinya di debit 75 juta.
konsolidasinya 400 juta yang diperoleh dari laba neto PT AFAF. Kemudian dikurangi dividen sebesar 100 juta pada PT AFAF, 20 juta pada PT Farfa, dan jurnal eliminasinya kredit 20 juta yang diperoleh dari dividen PT Farfa. Konsolidasinya 100 juta yang diperoleh dari dividen PT AFAF. Saldo laba akhir pada PT AFAF sebesar 525 juta, pada PT Farfa sebesar 155 juta, jurnal eliminasi pada debit sebesar 175 juta, dan pada kredit 20 juta. Konsolidasinya 525 juta. Kemudian selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan. Yang pertama, kas. Sesuai pada soal, PT AFAF sebesar 130 juta, PT Farfa 80 juta, konsolidasian 210 juta. Kemudian piutang pada PT AFAF 165 juta, pada PT Farfa 65 juta, konsolidasiannya 230 juta. Persediaan pada PT AFAF 200 juta, pada PT Farfa 75 juta, konsolidasian 275 juta. Tanah pada PT AFAF 200 juta, pada PT Farfa 100 juta, konsolidasian 300 juta. Bangunan dan peralatan pada PT AFAF 700 juta, pada PT Farfa 200 juta, konsolidasiannya 900 juta. Akumulasi penyusutan, karena ini akumulasi penyusutan maka akan dikurangi, yaitu pada PT AFAF 450 juta, pada PT Farfa 200 juta, konsolidasian 470 juta. Investasi pada PT Farfa 355 juta pada PT AFAF, dan PT Farfa kosong karena investasi ditulis pada PT AFAF. Jurnal eliminasi kredit 355 juta, konsolidasian kosong. Total aset pada PT Farfa yaitu 1.300.000.000 yang diperoleh dari 130 juta ditambah 165 juta ditambah 200 juta ditambah 200 juta ditambah 700 juta dikurangi 450 juta ditambah 355 juta. Pada PT Farfa total aset 500 juta yang diperoleh dari 80 juta ditambah 65 juta ditambah 75 juta ditambah 100 juta, ditambah 200 juta, dikurangi 20 juta. Jurnal eliminasi kredit, total asetnya 355 juta. Dan jumlah konsolidasiannya 1.445 juta yang diperoleh dari 210 juta ditambah 230 juta ditambah 275 juta ditambah 300 juta ditambah 900 juta dikurangi 470 juta. Selanjutnya utang usaha pada PT AFAF sebesar 75 juta, pada PT Farfa 60 juta, konsolidasian 135 juta. Utang obligasi pada PT AFAF 200 juta, pada PT Farfa 85 juta, konsolidasian 285 juta. Saham biasa pada PT AFAF 500 juta, pada PT Farfa 200 juta. Jurnal eliminasi debit 200 juta yang diperoleh dari saham biasa PT Farfa, dan konsolidasian 500 juta. Saldo laba diperoleh dari yang sebelumnya pada PT AFAF sebesar 525 juta, pada PT Farfa 155 juta, jurnal eliminasi debit 175 juta, dan kredit 20 juta, konsolidasian 525 juta. Total liabilitas dan ekuitas
PT AFAF yaitu 1.300.000.000 yang diperoleh dari 75 juta ditambah 200 juta ditambah 500 juta ditambah 525 juta. Dan pada PT Farva 500 juta yang diperoleh dari 60 juta ditambah 85 juta ditambah 200 juta ditambah 155 juta. Catat jurnal eliminasi kolom debit sebesar 375 juta yang diperoleh dari 200 juta ditambah 175 juta. Dan pada kredit 20 juta. Jumlah konsolidasiannya 1.445 juta yang diperoleh dari 135 juta ditambah 285 juta ditambah 500 juta ditambah 525 juta. Demikianlah presentasi laporan konsolidasi dari kelompok 5. Kami telah membahas secara rinci tentang langkah-langkah dalam menyusun laporan konsolidasi, termasuk contoh studi kasus akuisisi PT Farva oleh PT AFAF. Kami harap penjelasan ini dapat bermanfaat dan membantu memahami konsep akuisisi dan konsolidasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.